Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab 3 yaitu cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Ahmad Santoso dari kelas 10F, nomor absen 10. Langsung saja. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang paling tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihan? B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhannya. Prioritas pertama yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas 2 kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas ketiga kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara membuat pembukaan keuangan. Kedua, memonitor dan mengevaluasi secara berkala. 3. Membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contoh, memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, ada bersinergi antara pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contoh, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. 3. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Keempat, ada menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Dan kelima, ada analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Mengatasi masalah ekonomi makro. Pertama, ada kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contoh, menurunkan suku bunga. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan untuk mengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contoh, sektor perpajakan. Yang ketiga, ada kebijakan dengan arah harga murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga murah dan bermutu. Contoh, pemerintah yang menyediakan jalan yang baik. F. Ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-ciri: teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, dan tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kedua, ada sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya ada alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, dan kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya yaitu sumber daya produktif semua menjadi milik rakyat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masalah terbagi atas dua golongan yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Kemudian ada timbul persaingan antara masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Di sini ada beberapa contoh yaitu orientasi sistem pasar beberapa negara seperti yang ada di gambar. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terlalu cepat dan terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.